Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan, para ustadz, guru-guru, mohon izin mau sharing. Dulu sempat saya bingung dan kesulitan semenjak adanya di media-media banyak yang bisa slice tisu ya, menggunakan standar slice tisu untuk pisau-pisau sembelih. Saya coba-coba gimana sih caranya slice tisu, ternyata susah ya. Saya nggak bisa itu coba berapa bulan tuh cari gimana, sampai diulang-ulang jadi video-video kayak video dari Mr. Golok dan para master asah yang lain. Nah, di sini saya mau sharing aja gimana sih cara slice tisu. Jadi saya batasin bukan di ngasahnya ya. Jadi syarat yang dari pengalaman saya, beberapa syarat supaya kita mudah untuk slice tisu. Pertama, bilahnya itu sendiri udah sudut asanya udah rendah ya, maksudnya rendah tuh di bawah 15, 12 atau 10, intinya indikasinya dari mata yang lebar. Tapi ini juga nggak bisa jadi indikasi kalau bilah-bilahnya bilah lokal ya, susah. Nah, ini karena bilahnya udah tipis, jadi kita bisa kira-kira lah ini sekitar 12 derajat. Jadi kalau di itu ya sekitar segini. Susah juga ya, enggak sih, segini lah. Jadi kira-kira 1/4 jempol ini. Jadi karena semakin lebar pisaunya itu semakin mudah sebenarnya, semakin mudah dibikin rebah kalau pisaunya udah tipis. Beda sama pisau-pisau yang lebarnya ya nggak terlalu lebar gini, ini susah ya rasanya. Jadi sudutnya tuh bisa lebih rebah untuk pisau-pisau yang lebar. Jadi ngontrol kerebahannya tuh lebih mudah karena ada selisih jarak antara ini, selisih jarak batu asah dan ini. Kalau pisaunya lebar, semakin lebar pisaunya itu semakin mudah rebah. Beda sama pisau-pisau yang lebarnya nggak terlalu lebar gitu, pisau yang lebar-lebar di bawah 3 cm itu agak susah dia kalau mau dibikin rebah, membuat bevel, micro beveling selebar ini gitu. Jadi ya mau nggak mau kalau pakai tangan, sestabil apapun tangannya tetap aja kena baret ya, kecuali pakai jig atau alat bantu. Nah, itu syarat pertama, yaitu sudutnya sudah tipis, sudut asanya sudah kelihatan nggak sih? Nah, sudut asanya sudah rebah di bawah ya sekitar 12, di bawah 15 lah. Ukurnya gimana ya, itu juga enaknya sih pakai apa sih namanya tuh, level box ya namanya. Itu jadi kelihatan sudut aslinya tuh berapa kemiringannya, atau pakai aplikasi di handphone juga bisa seperti itu ya. Ini kira-kira sekitar 11 sampai 12 derajat seperti itu. Nah, syarat kedua adalah ini, stropping kulit. Ini selain untuk menghilangkan bur setelah kita ngasah, itu juga untuk menghilangkan sisa serat-serat. Kalau kita misalnya habis ngasah, kita tes slice kertas shred, itu nanti di gerigi-gerigi ujung edge-nya ini
itu akan nyangkut beberapa kayak serat-serat dari kertas. Itu yang membuat kita keset gitu, keset kalau kita slice tisu seperti itu. Dua stropping. Terus yang ketiga, pastikan di ujung edge ini itu sudah rapi, sudah terasah semua. Bagian kanan dan bagian kiri itu seimbang, jadi pas, tepat di ini, tepat di ujung ini, nggak ada yang patah seperti ini. Jadi semuanya runcing dari pangkal sampai ke ujung. Itu ketiga. Terus yang keempat apa ya, saya lupa ya, pokoknya itulah intinya. Sudut tipis, gunakan stropping. Burnya udah hilang, itu kita stropping bisa di batu sama di ini, di stropping kulit. Dan yang keempat buru udah hilang. Nah yang kelima, manusianya sendiri itu harus bisa megangnya ya. Jadi cara megangnya, saya biasanya tadinya kan saya megangnya gini, terus saya slice begini. Nah ini nggak bisa itu. Nah gini, saya megang begini, terus saya tutup pakai tisu, terus slice. Itu jadi kayak nyangkut gitu, karena dari bilah dan tisu ini ada satu sisi yang nempel sebelah sini, jadi kayak ke bawah gitu. Jadi idealnya slice tisu itu ya, apalagi untuk asahan di bawah 1000 ya. Jadi nanti bagian yang mengkilap ini itu akan sedikit kasar dan nanti nyangkut ke tisunya, keset gitu. Jadi kata orang mah greges. Jadi si greges ini kadang suka nyangkut juga untuk tisu-tisu yang berserat. Nah, untuk tes pertama amannya, kalau kita masih baru nyobain, belum bisa slice tisu ya, mata tajam menghadap ke atas, kita taruh tisu di atas. Hati-hati ya, karena mata tajam menghadap ke atas. Hati-hati, tangan kiri naro tisunya. Lalu kita posisikan jempol jari kita di ujung, terus kita tarik pelan-pelan. Kalau sudah masuk, berarti sudah tajam. Seperti itu. Itu untuk cara pertama. Oh iya, tisu juga ini kan double nih, ada 2 sebenarnya. Kita bisa pisahin dengan ditiup. Nah terus kita dibelah, ada dua lembar ini di sini. Nggak tahu mana yang lebih susah, tapi saya biasanya belah jadi 2 gini biar irit. Cara kedua dengan teknik kayak slice seperti ini. Jadi bilahnya di bawah tapi kita ke depan seperti itu. Jadi bilah menghadap ke kita seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ini juga harus hati-hati cara megangnya. Bilah dipegang di bagian sampingnya sini, apa sih namanya? Nah sini, bukan di sininya tapi di sininya, dengan 2 jari tengah dan jari manis, dan jempol di bawahnya. Oke. Terus jari telunjuk dan jari kelingking ngetril, twing. Nah gitu. Fungsinya ngetril ini untuk menjaga ketegangan si tisunya ini supaya enggak jatuh gitu.
Jadi kalau dia jatuh dia nyangkut nanti. Nah seperti ini. Nah, aduh susah amat. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, kita posisikan ujung jempol itu jangan pas di atas bilahnya, tapi di samping, sedikit di samping. Nah, biarkan sisi sebelah sininya tisu jatuh ke sebelah sana ya, karena sudah ada jari telunjuk yang menjaga supaya tisu nggak nempel hanya menempel di ujung. Lalu kita geser pelan-pelan, terus sampai masuk. Ditarik aja, tarik, tapi pelan-pelan. Nah, ya, jadi seperti itu kira-kira. Jadi cara slice tisu itu seperti itu. Bilahnya harus sudah tipis. Usahakan yang menempel di tisunya ini adalah bagian ujungnya aja, jangan sampai nempel di bagian yang samping sini, edge yang samping sini. Karena untuk grade rendah di bawah 1000 itu tetap bisa slice tisu, namun kalau ada tisu yang menempel di sini dia akan nyangkut, jadi sobek tisunya. Tapi untuk grade di atas 6000 itu sih mungkin bisa licin ya kalau nempel di tisu. Dan jangan lupa tiap mau slice tisu stropping dulu, khususnya untuk grade rendah, karena ada sisa-sisa serat yang nempel di mata bilah, di gerigi-geriginya itu pada nyangkut, jadi susah, jadi malah jadi kayak keset gitu di tisu. Jadi sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat untuk slice tisu. Jangan lupa ngetril tangannya, jarinya ya, ngetril toeng. Terus perhatikan safety-nya juga ya teman-teman, hati-hati. Intinya slice tisu juga ini standar yang cukup bagus ya buat teman-teman sebelih. Jadi memastikan pisau yang kita pakai itu ihsan. Aduh, ini bisa diterusin lagi cuman karena keterbatasan tempat, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.